Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 menerangkan, merancang, dan menyusun alat evaluasi. Nama saya Said Hidayatullah, MPM 1948811046, kelas 3B Prodi PGSD. Sri Yulianti dengan MPM 19488111045, kelas 3B Prodi PGSD. Pengertian evaluasi atau penilaian adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkah keberhasilan dan efisiensi suatu program. Aspek yang dinilai dari program itu dua macam, yaitu tingkah keberhasilan dan tingkah efisiensi pelaksanaan program. Syarat-syarat teks yang baik harus valid, sahih, atau hanya mengukur apa yang hendak diukur. Harus andal, reliable. Keandalan dalam hal ini meliputi kecermatan atau ketetapan, precision, dan keajaran konsisten dari hasil pengukuran yang dilakukan. Merancang alat evaluasi atau tes. Sebelum menyusun sebuah tes, terlebih dahulu harus memperhatikan hal-hal berikut. A. Tujuan teks. Dalam bidang pendidikan, tujuan teks dapat dipakai untuk mengetahui penguasaan peserta didik dalam pokok penghasilan atau subpokok bahasa tertentu setelah materi diajarkan. B. Penyusunan kisah teks atau tabel spesifikasi harus dibuat sebelum seseorang membuat atau menyusun teks. Kisah teks merupakan rambu-rambu ruang lingkungan dan isi soal yang akan diajukan. Jadi, dalam merancang tes, pertama kita perlu mempelajari kurikulum sekolah yang berlaku mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, kompetensi dasar materi pokok, hasil belajar, indikator. Yang kedua, setelah indikator materi, dibuat indikator tes atau tujuan instruksional khusus atau TIK untuk tes yang akan disusun. Selanjutnya, menyusun alat evaluasi atau tes. Yang Poin A, dalam menyusun soal atau tes pertama-tama harus dibuat indikator tes atau TIK, seperti telah disebutkan, yang langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, memilih materi pokok, hasil belajar, dan indikator materi. Yang ketiga, membuat indikator tes atau TIK. Yang keempat, menulis soal berdasarkan indikator tes yang telah dibuat. B. Kriteria indikator tes yang baik. Yang pertama, membuat ciri-ciri dari TIU yang hendak diukur. Yang kedua, membuat satu kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga, berkaitan erat dengan materi pokok, hasil belajar, beserta indikator materi. Yang keempat, dapat dibuat soal. Poin C. Kriteria pokok penulisan soal. Yang pertama, harus sesuai dengan indikator tes. Yang kedua, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang ketiga, pernyataan yang ada pada pokok soal atau pada pilihan jawaban harus singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban
yang benar. Yang kelima, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Selanjutnya yang keenam, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Yang ketujuh, pilihan jawaban jangan menggunakan pernyataan semua pilihan jawaban salah atau semua pilihan jawaban benar. Yang kedelapan, pilihan jawaban yang menggunakan angka harus diurutkan dari kecil ke besar. Yang kesembilan, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau paling benar. Yang kesepuluh, butir soal jangan bergantung pada jawaban soal-soal sebelumnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.